Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di hotel Sofia. Hotelnya di daerah ini ada dekat dengan masjid. Jadi insya Allah nanti targetnya jam 11.45 ya Ki ya. Iya. Ya, jadi saya tidak akan memperpanjang pembahasan saya dan lain-lainnya karena memang waktu kita yang terbatas. Alhamdulillah pada pagi hari ini Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka seminar publik yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Bapak Syahrul Hasan MAPMM. Sebelum sempat minta profilnya, tapi nggak apa-apa. Beliau adalah Direktur Operasional Pamjaya. Beliau akan menyampaikan pada kita tentang bagaimana pengelolaan air di Jakarta. Tentunya dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa sampai pada posisi Direktur Operasional pasti sangat memahami bagaimana sih Jakarta yang sekarang sih memang udah nggak jadi ibu kota, tetapi harus memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat dengan jumlah penduduk yang sangat besar, harus menyiapkan air bersih yang tadi dipertanyakan oleh Kiai Kiki. Gimana hukumnya dan lain-lain. Lalu pembicara kedua di tengah kita ada seorang guru besar dalam ekonomi Islam yaitu Ibu Profesor Nur Hidayah PhD. Beliau akan membahas tentang privatisasi dan komersialisasi air dalam kajian ekonomi Islam. Jadi bagaimana perspektif fikihnya, bagaimana maqasid syariahnya memandang ini, lalu bagaimana prinsip ekonomi Islamnya. Ya, secara keuangannya seperti apa, secara ekonominya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Nah, ini menjadi sangat penting buat kita. Jadi teman-teman di sekitar 1 jam ya, kita akan mendengarkan pemaparan yang insya Allah akan sangat hebat dari kedua narasumber ini. Tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada dua narasumber, saya mengucapkan terima kasih dan yang sama-sama kita hormati Ketua RMI NU DKI Bapak Rahmat Zainal Kiki MA. Semoga MM ya? Masya Allah, abis ini MA banyak soalnya kuliahnya banyak beliau. Kandidat doktor insya Allah. Ceritanya panjangan. Iya. Dan juga teman-teman dari RMI yang Masya Allah sangat luar biasa, dan juga ada ibunya Aida Makula yang akan menjadi moderator untuk sesi selanjutnya, dan juga teman-teman para kiai, para bunyai dari berbagai macam pondok pesantren yang tersebar di daerah Jakarta. Sebelum saya mulai, saya mau pantun dulu ya, nggak mau kalah sama Kiai Kiki. Jangan lupa cakepnya. Air mengalir menyejukkan jiwa, bening mengalir ke ladang subur. Kita berkumpul mencari makna agar Jakarta tak kekurangan air. Satu lagi. Si Empok Ijah nyapu halaman, si Bang Udin jualan ketupat. Ngomongin air jangan sembarangan, karena soal ibadah sampai ke maslahat umat. Baik, ya langsung aja kita dengarkan pemaparan yang akan diberikan oleh Bapak Syahrul Hasan. Nanti tolong diperhatikan baik-baik supaya nanti ada hal-hal yang menarik yang bisa ditanyakan karena para pakar sedang bersama kita. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terima kasih Bu Moderator untuk kesempatannya yang terhormat Kiai Kiki.
Iki, Prof, sebagai narasumber serta para kiai, nyai, bapak ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, salam hormat dari Bapak Haji Arif Nasruddin, Direktur Utama Pamjaya. Beliau hari ini kebetulan sedang melaksanakan kegiatan yang juga penting sehingga diwakilkan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Hasan. Saya bertugas sebagai Direktur Operasional Pamjaya. Sebelumnya saya bertugas sebagai Direktur Pelayanan dan sebelumnya saya juga sebagai Komisaris Pamjaya. Jadi memang dimulai saat itu menjadi Komisaris, Direktur Pelayanan, sekarang di operasional. Ini memang kaitannya dengan air di dunia yang amat sangat menarik. Tadi dari apa yang disampaikan Kiai, sampaikan Ibu Moderator, ini adalah kondisi yang saat ini menjadi penting saya kira untuk kita bahas. Bapak Ibu semua, sebenarnya ini buat saya kenapa Pak Arif mewakilkan ke saya, ini sebenarnya strategi Pak Arif nih. Jadi Kiai mohon izin, saya selain bertugas di Pamjaya, saya adalah kayak itu jelasin mulai dulu nih. Ya, baru banget mulai. Ya, lagi. Tadi Kiai izin salam dari Pak Arif karena beliau ada hal yang nggak bisa digantikan, jadi diwakilkan saya tadi. Saya bilang strategi Pak Arif gitu. Kenapa kemudian harus saya? Karena sebenarnya saya ini bertugas, Pak Kiai Lutfi tahu, saya sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Jadi ini saya kira menjadi penting ketika Ormas NU, Muhammadiyah gitu ya, bahkan nanti untuk di scale up ke NUI yang kemarin 2 minggu lalu juga di Jakarta Islamic Center saya membawakan lagi yang nanti akan saya sampaikan kaitannya pada hal yang fundamental yang tidak tergantikan. Karena kalau bicara air, pengetahuan dan saya yang masih belajar saat ini di banyak kitab ulama, bab tohara itu kan bab pertama biasanya itu kita pelajari. Sehingga tadi disampaikan oleh Kiai, apakah kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pamjaya dalam konteks Islam ini masih dalam koridor suci dan mensucikan, kira-kira seperti itu. Nanti akan saya sampaikan. Jadi terima kasih atas forum ini, dan memang kaitannya kalau nanti kita bicara dengan kondisi yang lebih besar lagi, bagaimana pentingnya air buat kehidupan kita. Ini rancangannya memang jangan selesai di ruangan ini, Kiai. Harus kemudian menjadi, kalau ujungnya menjadi fikih air di Nadatul Ulama, dan kemudian kita dorong menjadi kebijakan yang lebih besar lagi. Izin memulai, Kiai, Bapak Ibu semua. Jadi memang bagaimana kita melihat grand design dan kebijakan pengelolaan air minum di DKI Jakarta. Boleh dilanjut dulu. Nah, ini ada, kalau Bapak Ibu ingat tanggal 20 Oktober 2024 saat Pak Prabowo Subianto, Presiden kita, dilantik di DPR MPR, ada 3 highlights yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah mendorong swasembada pangan, swasembada energi, dan juga swasembada air. Nah, alhamdulillah di level strategis Pak Prabowo, Presiden kita saat ini melihat bahwa air menjadi hal yang nggak boleh untuk kemudian dinegasikan. Karena kalau kita bicara air hari ini, tentu kalau diskusinya di Jakarta Selatan, diskusinya di Jakarta Timur, pasti ketika kemudian kita bawa diskusi ini di Jakarta Utara, Jakarta Barat, saya yakin pasti audiensnya akan lebih banyak. Kenapa? Karena air seperti halnya minyak, seperti halnya permata, kalau kita bicara kebutuhannya di Jakarta Utara. Tadi Kiai udah nyinggung misalkan kenapa kemudian harganya cukup mahal di Jakarta Utara maupun di Jakarta Barat. Nah, apa yang sedang saat ini kita kerjakan di internal Pamjaya, Kiai, Nyai semua, jadi ini sesungguhnya mandatori yang
di 3 tahun terakhir di Pemprov DKI Jakarta sekarang mulai menjadi concern. Itu terlepas setelah COVID, kemudian orang disibukkan dengan bagaimana mengakomodasi kaitannya dengan pangan, kaitannya dengan bahan pokok dan seterusnya. Tapi ini menjadi entry point ketika tanggal 2 Februari 2023 kemarin, Bapak Ibu semua mungkin nggak kenal yang namanya Pamjaya. Kenalnya yang tinggal di Barat Jakarta itu, Barat Jakarta kami membagi dua Jakarta berdasarkan masuknya Kali Ciliwung melalui Depok, Lenteng Agung sampai dengan ke utara Jakarta. Maka di sebelah kiri itu Jagakarsa, Cilandak, Mampang dan seterusnya gitu ya. Itu namanya Barat Jakarta. Itu dikelola oleh Palija dulu kenalnya ya. Nah, di kanannya timur Jakarta kenalnya dengan Aetra. Jadi saya sering bercanda karena background pendidikan saya, doktor saya di kebijakan publik. Saya sering mengistilahkan bahwa salah satu artefak Orde Baru yang masih hidup di zaman reformasi itu adalah privatisasi yang ada di Jakarta. Itu ditandatangani tahun 1998 dan baru berakhir tanggal 1 Februari 2023. Februari 2022, 25 tahun. Nah, kenapa kemudian mungkin nanti akan jadi perspektif Prof gitu ya kaitannya dengan privatisasi atau swastanisasi? Karena memang kontrak atau perjanjian kerjasama eksklusif itu tidak bisa kemudian dianulir. Ini banyak kepentingan pada saat tahun 96, 97 gitu ya. Saya mendapatkan informasi dari para senior waktu itu. Dan kalaupun misalkan kontrak itu ingin diputus di tengah jalan, maka konsekuensinya ini akan dibawa ke arbitrasi internasional. Ketika arbitrasi internasional, maka Pemprov DKI Jakarta melalui Pamjaya harus menyediakan anggaran itu triliunan rupiah. Dan pada saat itu DKI Jakarta tentu fiskalnya nggak seperti hari ini, di mana kemudian landing di angka 90-an triliun gitu ya. Jadi kalau di zaman Pak Fauzi waktu itu sempat kemudian dipropos oleh sebagian kalangan aktivis maupun akademisi untuk meng-cut off dari perjanjian kerjasama itu nggak dimungkinkan. Kenapa? Karena memang keuangan Pemprov DKI Jakarta masih belum cukup kuat, dan bagaimana kemudian harus mensupport kaitannya dengan pemutusan kontrak itu, maka akan ada prioritas lain. Nah, berakhirnya kontrak itu tanggal 1 Februari 2023 ya, Irma ya, 2023, mohon maaf, betul 2023, jadi 25 tahun. Nah, per tanggal 2 Februari 2023, alhamdulillah sampai hari ini pelayanan dari end to end, dari hulu ke hilir sekarang dijalankan oleh Pamjaya. Jadi ibaratnya kami adalah bayi yang baru lahir dari sebuah entitas perusahaan publik yang baru 2,5 tahun, tapi ekspektasinya udah tinggi sekali, baik dari sisi Pemprov, DPRD, seluruh stakeholders lainnya gitu ya, termasuk warga Jakarta, agar selama ini layanan yang dilakukan oleh mitra swasta kami selama 25 tahun kemudian bisa diimprove oleh Pamjaya. Nah, kaitannya dengan ini, maka rule of thumb yang kami jalankan tentu dengan regulasi yang ada, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita mendorong program prioritas dari Presiden Prabowo. Berikutnya ini kaitannya dengan kita sebut atau kita sering familiar dengan Sustainability Development Goals, di mana di pasal 6 itu diharuskan tahun 2029 ada capaian-capaian kemudian dilakukan. Salah satunya kemudian turunannya di RPD 2023-2026 yang saat ini dijalankan oleh Pak Pramono sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu bagaimana kemudian penyediaan dan peningkatan layanan air minum di DKI Jakarta. Nah, berikutnya saya ingin langsung saja, ini kaitannya dengan kondisi existing, boleh dilanjut. Ini kondisi existing yang saat ini ada di Pamjaya, di mana kemudian per Mei 2025 cakupan layanan kami sudah landing di angka 73,1%. Jadi Bapak Ibu semua, sejak berakhir tanggal 1 Februari 2023 kemarin, cakupan layanan yang ditinggalkan oleh Aetra dan Palija itu di angka kurang lebih 64 sampai dengan 65%. Artinya dalam waktu 2 tahun kami bisa scale up sampai dengan 73,1%. Ini tentu karena support, karena doa seluruh stakeholders dan warga Jakarta, kami bisa mencapai angka layanan 73,1%.
di mana waktu itu kemudian dengan 25 tahun Bapak Ibu semua yang dilakukan oleh mitra swasta kami, panjang pipa itu dari yang 450.000 dari 5.000 pipa yang sudah tertanam pada saat tahun 98 dan kemudian bertambah 25 tahun, jadi tambahannya kurang lebih 6.000 km. Nah, jumlah cakupan layanan ini di angka 73, di mana jumlah pelanggannya basisnya adalah rumah. Jadi bukan seperti kita menghitung di PLN. Kalau basis PDAM di Jakarta sesuai dengan Permendagri itu adalah basisnya rumah. Kami menghitung sesuai dengan kajian kami dari konsultan kami, PricewaterhouseCoopers, jumlah household di Jakarta itu kurang lebih 2 juta. Jadi PR kami masih ada 1 juta pelanggan sampai dengan 2029. Nah, kubikasi yang kami produksi sekarang di angka 23.000 liter per detik. Nah, imajinasinya gini kira-kira. Kalau ini kita ibaratkan satu botol ini 1 liter, maka dalam 1 detik Pam Jaya memproduksi 23.000 botol seperti ini dalam 1 detik. Artinya saya bicara 10 detik ada dikali 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian angka ini dengan cakupan layanan, berarti kan masih ada gap. Nah, nanti Bapak Ibu semua dengan kondisi pipa Pam Jaya itu jumlahnya 12.000 km, 12 juta meter. Jadi di bawah kaki kita ini ada pipa Pam Jaya dari yang gede banget sebesar setinggi 2 meter gitu ya, sampai ke rumah warga atau pelanggan Pam Jaya itu jumlahnya 12.000 km atau 12 juta meter. Jadi jaraknya itu kalau nggak salah dari sini sampai ke Maroko gitu pipa Pam Jaya hari ini. Dan kenapa? Karena usia Pam Jaya sudah 102 tahun. Kemudian target kami sesuai apa yang diamanatkan pertama melalui Pergub nomor 7 2022 tahun 2030 harus sudah semua ini Bapak Ibu. Jadi 100% harus cakupan layanannya landing, kemudian jumlah pelanggan jadi 2 juta gitu ya, air terdistribusi kebutuhan Jakarta itu 32.000, sampai panjang pipa harus kemudian di 19.000. Tapi ternyata gubernur kita tersayang Pak Pramono itu men-challenge Pam Jaya, tolong dong jangan 2030, tapi ditarik 1 tahun 2029, karena rasanya warga Jakarta nggak bisa nunggu. 1 tahun itu tentu berarti, dan Pak Pramono juga bilang 2027 saya minta sudah 90%. Jadi memang challenge-nya sudah tinggi sekali. Dan Bapak Ibu semua, data ini kalau mau di-compare misalkan karena Pam Jaya atau PDAM ini level jadi provinsi, maka benchmark-nya nggak ada. Kalau kita atau Bapak Ibu yang tinggal di Bekasi, maka PDAM-nya namanya PDAM Bekasi atau Tirta Patriot. Kalau di Bogor Tirta Kahuripan, kalau di Tangerang namanya Kota Tangerang Tirta Banteng. Jadi kalau di luar Jakarta, PDAM itu basisnya Kota Madia, di bawah kepemilikannya pemerintah kabupaten kota. Tapi di Jakarta karena 5 kabupaten kotanya dan milik Pemprov, maka ini di bawah Pemprov DKI Jakarta, sehingga apa yang kami sedang ikhtiarkan hari ini, angka-angka yang sudah tumbuh selama 2 tahun, alhamdulillah ini rekor semua Kiai. Jadi tahun 2024 Bapak Ibu semua, kami menyambung sambungan rumah 46.000. Di Republik ini PDAM paling besar itu Tangerang setahun cuma 30.000, Pam Jaya 46.000, dan alhamdulillah kenapa kemarin dapat muri. Alhamdulillah. Jadi apapun yang dijalankan oleh Pam Jaya pasti selalu menjadi, kalau bicara Museum Rekor Indonesia pasti kita akan dapatkan gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada benchmarknya masalahnya. Jadi kita ini memang jalan dalam kondisi yang amat sangat tantangannya besar sekali, sampai kemudian 1 juta pelanggan baru ini memang belum pernah ada di Republik ini. Ini kondisi existing sampai dengan nanti di 2029. Nah berikutnya Bapak Ibu semua, ini kaitannya, ini mungkin orang nggak terlalu ngeh dengan Pam Jaya. Karena kalau bicara air, pasti bicara dengan apa yang disebut sumber air lain. Jadi kalau warga Jakarta, saya asli Betawi Tebet, saya nikah tinggal di Jagakarsa. Biasanya kalau Betawi ya itu ya. Karena di sekolah yang di Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah jadi Muhammadiyah. Saya punya mungkin sahabat Kiai namanya Prof. Agus Radika gitu. Dia kenal banget ya gitu. Itu abang kami gitu ya, dan memang sahabatan sama Kiai Muhyiddin ya. Kiai Muhyiddin ketua apa? Ketua apa sih? Saya murid beliau ya.
dan anaknya Gus Muiz, sahabat saya dari kecil gitu. Nah itu kaitannya tentang Betawi tadi. Jadi kalau yang tinggal di Jagakarsa, Pasar Rebo, Cilandak, Pamjaya memang belum masuk, pasti menggunakan air tanah. Nah ketika menggunakan air tanah, maka kemudian bagi warga Jakarta yang rumahnya belum masuk PAM, air itu jadi biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bicara saudara kita yang tinggal di Tanjung Priuk, Semper, dan seterusnya sampai ke Cakung sana, air itu udah kayak berartinya luar biasa. Tapi kalau bagi warga Jakarta yang merasakan tadi, orang-orang selatan, timur gitu ya, yang paling berdampak buat kita, mereka itu adalah Transjakarta, bagaimana sembako dan kebutuhan pokok lainnya, atau MRT. Tapi begitu melihat Pamjaya, mungkin ada yang nanya, ini Pamjaya apaan gitu ya. Nah karena orang tahunya tadi yang physically secara pembangunan itu adanya di atas tanah semua. Padahal yang sedang dijalankan Pamjaya itu hal yang fundamental yang sampai dengan kiamat sekarang kebutuhan air tidak akan terganti. Karena Bapak Ibu semua, saat ini yang kami kelola 23.000 liter per detik itu terbesar di Asia Tenggara, dan sampai dengan angka 32.000 liter per detik itu kalau ibarat pernah nonton film Batman, makanya kita sebut dengan objek vital. Kita punya kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu yang pernah lewat kantor Pamjaya di Benhil Pejompongan, ada nama instalasi Pejompongan 1 dan 2 itu 6.000 liter per detik. Kalau di film Batman itu kan Joker waktu itu nyerangnya pengen masukin racun ke dalam pipa, sehingga warga Gotham City waktu itu bisa teracun dan jadi meninggal. Nah, pikiran jahat orang ada sampai dengan seperti itu. Tapi saya yakin warga Jakarta, masyarakat Indonesia nggak ada seperti itu. Tapi bagi aparat penegak hukum, makanya kantor-kantor kami itu dijaga sesuai dengan standar objek vital Kiai, sehingga memang dikhawatirkan misalkan auzubillah min dzalik ada ledakan atau apa, karena implikasinya kalau itu terjadi maka setengah warga Jakarta nggak akan terlayani. Nah ini yang menarik karena salah satunya juga Kiai, Bapak Ibu semua, kalau yang sering lewat Kalimalang, tahunya Kalimalang itu mungkin ya, tahunya mungkin itu adalah bagian dari Sungai Alami. Tapi yang tahu secara sejarahnya itu adalah kali buatan yang memang disiapkan oleh pemerintah pusat waktu itu supaya apa? Mengkanalisasi air. Jadi sumber air Pamjaya, di sini datanya memang terlalu kecil, mohon maaf. Sumber air Pamjaya yang 80 yang tadi 23.000 itu 85 sampai dengan 87% datangnya dari Jatiluhur Kiai. Jadi nauzubillah min dzalik, kalau terjadi yang kita takutkan terakhir dengan megatrust 9,2 sampai dengan 9,8 skala Richter, bagaimana kekuatan di Jatiluhur misalkan itu terjadi, ambles, rusak dan seterusnya gitu ya, maka pasokan air ke Jakarta itu selesai, nggak ada lagi. Pertanyaan Kiai tadi begini, karena kita punya 13 sungai, dan nanti akan saya sampaikan 13 sungai itu sejauh mana secara kualifikasinya, sehingga tadi Kalimalang itu menjadi kanal utama warga Jakarta. Makanya kita tuh sering rewel ke warga, mohon maaf, warga Bekasi, Kabupaten, Kerawang, jangan buang limbahnya ke Kalimalang. Karena ketika kualitas air bakunya itu kemudian menurun, maka kami melakukan produksi itu effortnya lebih tinggi gitu, dari sisi kimia dan seterusnya gitu ya. Jadi apa yang saat ini kita jalankan memang nggak mungkin terlepaskan dari peran pemerintah di sana. Nah, kemudian itu dari sisi penyediaan air baku dari Jatiluhur. Kami masih membeli di sini juga dari Kabupaten Tangerang, itu namanya air curah. Air yang sudah diolah oleh Kabupaten Tangerang, PDAM Kabupaten Tangerang, TKR, kemudian diinjek melalui pipanya sebanyak 3.000 liter per detik, masuknya ke Lebak Bulus dan itu masuk ke barat Jakarta. Jadi kita masih amat tergantung hari ini dengan kebutuhan sekarang. Tapi Bapak Ibu semua, alhamdulillah melalui pemerintah pusat sekarang yang tinggal, ada yang tinggal di Rorotan, Marunda dan Cakung. Bapak Ibu nih, ada yang tinggal di Rorotan, Marunda, Cakung, Jakarta Utara nih. Cakung bener ya? Saya mau konfirmasi, Kiai udah pasang tol belum Kiai ini? Harusnya udah pasang pam harusnya nih. Jadi alhamdulillah Kiai sejak tanggal 1 Desember 2024 kita kedatangan air baru dari Jatiluhur sebanyak 4.000 liter per detik. Instalasinya adanya di Bekasi. Kita kedapatan 4.000, makanya saudara-saudara kita nih yang tinggal di Marunda, Rorotan, Bambu Kuning, Cilincing, airnya udah optimal. Kami confident airnya bisa diminum. Kami pernah testimoni ke beberapa warga dan mereka sangat bahagia sekali karena sudah kemudian merasakan air Pamjaya.
Kemudian di timur Jakarta kami juga kedatangan air baru namanya Buaran 3, itu 3.000 liter per detik. Nah angkanya tadi di 23.000 sampai dengan kondisi hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, untuk warga Jakarta terlayani kami masih butuh kurang lebih 9.000 liter per detik dan pembangunannya masih terus bergerak. Ini gambaran di mana instalasi pengelolaan air itu adalah objek-objek yang saat ini kami jaga betul. Di sisi lain kemudian kami membangun juga yang disebut dengan reservoir. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Nah berikutnya ini tantangannya, Kiai, Bapak Ibu semua, tantangan untuk, boleh dilanjut, tantangan untuk pelayanan air minum perpipaan ini luar biasa. Nah kenapa luar biasa? Karena solusi orang bisa ngedapetin air di rumahnya dari Pamjaya, solusinya cuma pipa. Air kan nggak bisa dikirim pakai COD, pakai Shopee, kan nggak mungkin. Air hanya bisa dikirim melalui pipa. Di utara kayak gerobak. Kayak gerobak, betul. Artinya memang untuk membangun atau untuk mendorong air perpipaan di rumah warga Jakarta yang masih sisa kurang lebih 950.000 lagi, ya. Maka solusinya cuma pasang pipa. Nah, pasang pipa itu kalau untuk sampai 100% kami butuh 7.000 km pipa baru. MRT fase 2 dari HI sampai dengan ke Ancol mungkin panjangnya nggak nyampe 10 meter, 10 km. Dari HI, coba dicari deh, dari Irma, dari HI ke Ancol itu berapa kilometer MRT? Tapi pembangunannya orang bisa ngelihat karena adanya di atas tanah. Pamjaya sedang membangun saat ini 7.000 km baru. Jadi wajar kalau Kiai rumahnya di timur mau masuk ke tengah, banyak tuh kerjaan-kerjaan. Itu kerjaan Pak memang harus begitu. Kalau enggak, warga Jakarta nggak mungkin kemudian mendapatkan air minum perpipaan nggak pakai pipa. Makanya disebut dengan istilahnya SPAM, Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan. Nah, Bapak Ibu semua, sampai dengan 2029 Jakarta akan hektik. Kami sudah di demo kemarin dari, untungnya ini alhamdulillah gitu ya, sebagai aktivis juga kenal Prof. Dailami kampus Asapia yang di Jatiwaringin. Kemarin ada musibah tuh, saya langsung telepon ke Prof. Dailami, ke Evan gitu ya, Pan jangan marah-marah dulu Pan, cerita saya datang, saya jelasin kenapa kemudian kejadian ini. Jadi memang nggak bisa dihindarkan, pipa itu solusi. Sehingga apa? Sehingga kemudian tentu salah satunya efeknya adalah kemacetan. Di sisi lain tantangan kita adalah mengenai ini, kita masih silo manajemen yang ada di pemerintahan. Kadang-kala untuk membangun satu area itu kami harus membuat perizinan. Perizinannya tentu butuh waktu 2-3 bulan, tapi pelayanan kan nggak boleh terhenti. Makanya kami minta sebenarnya diskresi agar ketika bicara sudah nanam pipa, perizinannya paralel aja deh gitu kira-kira. Ini sedang kami tempuh. Di sisi lain juga bahwa pemakaian air tanah juga amat sangat luar biasa. Makanya wajar Bapak Ibu semua, tahun 2020 saat Joe Biden masih jadi presiden Amerika, kalau di sini kira-kira Pak Prabowo bicara di Mabes TNI Cilangkap, beliau bicara di Pentagon. Beliau bicara di Pentagon mengatakan bahwa tahun 2050, artinya 30 tahun dari 2020, jika sekian kota yang disebutkan tidak melakukan percepatan pembangunan pipanisasi atau kemudian melihat air tanah itu menjadi musuh bersama, maka diasumsikan atau diprediksi kota itu akan tenggelam, Prof. Dan salah satunya Jakarta. Jakarta, Joe Biden mengatakan kalau pemerintah tidak segera mengambil inisiatif, maka 2050 diprediksi pantai Jakarta adanya di Ciputat. Nah, nanti akan saya sampaikan di belakang juga kenapa kemudian pentingnya kita shifting dari air tanah menjadi air perpipaan. Nah, tapi problemnya adalah saya nih tinggal di Tebet, misalkan orang tua saya, walaupun kemudian udah dipasang di pipa, orang tua masih pengen udah pakai air tanah aja deh gitu. Karena tadi Kiai udah nyinggung bau kaporit dan seterusnya, gitu ya. Nah, Pak Kiai, jadi kaporit itu justru menggambarkan bahwa apa yang kami produksi yang masuk ke dalam pipa sampai ke rumah itu standar kesehatannya masih sama. Nah, Bapak Ibu semua di forum ini, jadi jangan khawatir kalau pipa, kalau air Pamjaya begitu dibuka bau kaporit, itu meyakinkan kita bahwa dari sisi produksi sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023, dengan kami alhamdulillah, nanti saya mungkin bisa share ke moderator ya.
ke panitia, kami baru dapat sertifikat halal. Kami kejar itu. Kenapa? Tangan lo. Tadi diskusi media air kan menjurus ke sana salah satu. Karena kami ingin meyakinkan warga Jakarta bahwa produksi air Pam Jaya itu air yang halal. Jadi kita nggak mungkin dari bangun tidur lagi pakai buat wudhu. Kita juga takut gitu ya, sebagai manajemen gitu kan. Itu yang kami lakukan sampai dengan kita juga minta ke PDPAL itu juga produksinya bisa dalam kategori halal. Nah, artinya ini menggambarkan bahwa air tanah itu adalah, mohon maaf, itu musuh utama, saingan utama Pam Jaya. Kenapa? Meyakinkan warga Jakarta yang pakai air tanah merubah menjadi air Pam Jaya itu sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena ada asumsi begini, Bang, kenapa harus pakai air Pam? Kan bayar. Kalau pakai air tanah kan gratis. Padahal pakai air tanah konversinya kemana? Ke listrik. Kajian kita di internal, saya belum berani publis nih Kiai. Kenapa? Karena nanti PLN marah takutnya. Kenapa? Karena untuk sekali narik kita pakai saja istilahnya ya, jet pump gitu ya. Itu kan begitu kita tarik tang itu pada kWh optimal. Ya. Tuh kalau yang ini bisa sampai 700 kWh tuh kadang-kadang listrik lagi dinyalain, air lagi dinyalain, ada yang nyetrika di rumah jeplak tuh biasanya tuh. Gitu. Nah, artinya memang konversinya itu ke listrik sebenarnya. Bayarnya melalui token. Tapi karena nggak berasa pakai buat TV, buat ngecas handphone, laptop, kulkas, magic jar dan seterusnya, warga kita mengasumsikan pakai air itu gratis, padahal terkonversi dari listrik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berikutnya, memang air Pam Jaya berapa biayanya Bang Salum? Biayanya murah. Bapak Ibu, Kiai, izin 1 liter air Pam Jaya. Saya mau nanya dulu, ini kira-kira kalau mereknya Aqua, Le Mineral, Nestle, begini harganya berapa nih sebotol ini nih? Dibeli di Indomaret di Alfamart? 3.000. Hah? 3.500 atau 4.000. Ini nggak nyampe 1 liter nih, Nyai ya. Ini 660. Air Pam Jaya, 1 liter itu Rp1. 1 liter Rp1. Nggak apple to apple kalau dibandingin sebenarnya. Antara produksi Pam Jaya dengan air kemasan, makanya Pam Jaya terasa kompetitor Pam Jaya itu bukan air minum dalam kemasan. Karena ini bisnisnya bukan bisnis saya, tapi bisnisnya bisnis transportasi, bisnis logistik sebenarnya, bukan bisnis air. Karena kalau bicara harga airnya kita pasti menang. Nah, balik lagi tadi ke rumah, makanya kalau di rumah warga Jakarta yang rata-rata tinggal 4 sampai dengan 6 orang, pakai nggak lebih dari 10 meter kubik, bayarnya nggak lebih dari 30.000 ya. Bayarnya nggak lebih dari 30.000. Makanya kami nanya nih ke warga Jakarta pelanggan kami, kalau yang bayarnya sampai ratusan ribu, yang rumah standar ya, yang tinggal orang tua berdua, anaknya 3 sampai 4 deh, bayarnya sampai 100.000, kita malah bingung. Nah, ini airnya dibuang-buang. Karena 100.000 buat Pam Jaya itu mahal dalam konteks rumah. Artinya dia pakai lebih dari 20 meter kubik dalam rumah. 20 meter kubik itu berarti 1 meter kubik atau 10 meter kubik itu 1.000 liter. Bayangin Bapak Ibu, dalam sebulan kita pakai 1.000 liter, rasanya nggak mungkin. Boros gitu. Pakai standar Pam Jaya kita hitung satu rumah tuh pakai paling 800 liter. Itu udah mandinya 3 kali sama mandi junub tuh. Gitu ya. Udah mandi berkali-kali, udah dipakai buat mas kita itu tuh cuma yang ini yang riset teman-teman UI ya. Teman-teman UI bilang, Pak, warga Jakarta tuh pakai rata-rata itu cuma 0,8 sampai 0,9. Pakai bayarnya murah sebenarnya yang untuk basisnya rumah. Pertanyaannya, kenapa ada yang bayar sampai 300.000? Nah, ini yang kemudian menggelitik kami. Ternyata ada pelanggan Pam Jaya karena airnya murah dibisnisin. Maaf ya, jadi cuci steam, jadi kemudian air isi ulang dan seterusnya. Itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena memang peruntukannya untuk air di rumah, nggak boleh dibisnisin lagi. Biasanya nanti mohon maaf, secara kebijakan itu akan kami tutup biasanya rumah atau meterannya. Nah, ini menggambarkan tadi Kiai, air Pam Jaya itu murah sekali. Jadi kalau di compare dengan air gerobatan, mohon maaf, kami sudah studi khususnya di Kamal Muara. Ada tinggal di daerah Jakarta Barat, Kamal Muara Cengkareng. Nah, Kamal Muara itu belakang rumahnya 200 sampai 300 meter itu Tangerang, Kampung Naga. Kamal Muara itu sebelah kiri rumahnya, sebelah kiri rumahnya itu adalah laut, depan rumahnya itu kanal banjir barat. Itu pasar ikan. Kamal Muara, Bapak Ibu semua, pada saat kami datang itu banyak orang tua kita ya, gitu sepuh dan lain-lain, dia bilang, Pak, kami semenjak lahir di sini, Indonesia berdiri, nggak pernah ngerasain air yang bersih.
Kami beli gerobakan. Saya tanya, air gerobakan ibu beli berapa? Kami 1 bulan beri kurang lebih 900 sampai 1 juta rupiah. Mohon maaf ya, ada yang kerja sebagai ojek online, buruh harian. 1 juta sebulan mahal apa murah Bapak Ibu? Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Akhirnya kami menginisiasi supaya nanam pipa ke paling utara barat Jakarta itu, dan mereka langsung jadi pelanggan, bayarnya 30.000, 50.000, datang dipeluk, dicium, kita kayak wow, bisa cerita nih. Sampai waktu itu yang Pak Pramono belum dengan kami, belum pesawat itu dengan Pak Heru, itu dipeluk-peluk sama nenek-nenek, kakek-kakek, masjid kita gratisin segala macam, dipeluk, dicium anak-anak itu. Irfan juga saksinya. Kenapa? Karena selama dia hidup, Indonesia merdeka, belum pernah ngerasain air perpipaan, dan alhamdulillah airnya 24 jam. Bayar tadi itu berapa bayarnya itu tukang jahit dan nenek kakek-kakek, penghasilan cuma 30.000 satu hari. Alhamdulillah kami bayar pakai sebulan 40.000 Pak. Biasa 1 juta bayar 40.000. Dan itulah kemudian kebahagiaan yang bisa kami dorong. Dan dalam konteks keislaman, buat kita yang muslim tentu menghadirkan itu benar jadi amal jariah gitu ya. Karena ini sedekah yang gak akan putus-putus kami yang gitu. Nah, kaitannya dengan itu juga yang saat ini kami dorong, di mana kemudian ini boleh digambarkan next-nya. Ya, next. Nah, ini next berikut. Nah, ini memang kecil-kecil. Ini 267 kelurahan. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu, kami baru mulai kemudian meng-scale up pekerjaan di 2024 sampai dengan 2029. Ini 267 kelurahan. Staging di tahun 2024-2025 semua kelurahan akan kami masukin. Nah, semua kelurahan sampai 267 kelurahan minus Pulau Seribu yang sudah terlayani. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya salah satu pipanisasi akan buat jalanan macet. Karena kalau kemudian ini tidak kami lakukan, maka pipanisasi tidak akan masuk. Jadi wajar kalau saya minta tolong ya ini nggak stop di sini diskusinya, ini sebagai entry point aja, supaya apa? Mungkin nanti kita bisa cascade di level, kalau ini di cabang aja ya, di Kota Madia, misalkan di level ranting gitu ya, diskusi-diskusinya apa? Supaya warga tersosialisasi dengan baik. Nah, berikutnya next terakhir aja, karena waktunya sudah terbatas. Next terakhir. Nah, ini terakhir. Nah, oke, ini satu lihat. Ini 4 hal yang kemudian saya kira harus menjadi mindset kita bersama. Ternyata kalau Pam Jaya kemudian bisa masuk ke dalam rumah-rumah warga Jakarta yang belum terlayani, pertama aspek lingkungan. Kita pernah melihat video viral satu musola atau surau di Jakarta Utara udah nggak bisa dipakai. Kan airnya tenggelam udah setengah musola tuh, viral kan videonya itu. Itu kan karena abrasi air laut dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah karena eksportasi air tanah yang berlebihan. Jadi saat kita dalam diskusi ini, dalam 1 detik warga Jakarta lagi narik air tanah itu 1.000 liter per detik. 10.000 liter per detik. Jadi kita lagi ngobrol begini, dalam 1 detik ada warga Jakarta yang lagi pakai air tanah itu 10.000 liter per detik. Karena Pam Jaya belum masuk. Kemudian apa yang menyebabkan aspek lingkungan? Land subsidence. Land subsidence itu data yang kita miliki itu 1,4 cm per tahun. Memang kelihatannya kecil, 1,4 segini, tapi bayangin kalau itu jadi 10 tahun, 1,4 meter, 1,5 meter penurunan muka tanah. Maka Joe Biden tadi benar, kalau 10 tahun didiemin, maka nurun 1,5. 20 tahun turun 3 meter, 30 tahun bisa sampai 10 meter. Kalau tanah ambles, tidak mungkin nih bangunan semuanya jadi kuat, pasti ambles. Kenapa? Karena ekstraksi air tanah yang berlebihan, pembangunan yang nggak terkontrol dan seterusnya. Jadi memang pipanisasi buat kita ini jadi solusi supaya ekstraksi itu tidak berlebihan. Dan kemudian aspek sosial, kita tahu kemudian salah satu tadi Kiai selalu menyinggung soal gerobak air yang didorong. Kayaknya Kiai kalau Jakarta jadi kota global, anomali kalau masih kita turis datang, negara sahabat datang ke utara, ngapain tuh lagi main apaan gitu? Aduh, wisata itu aspek sosial ya. Udah nggak boleh lagi kemudian nggak boleh lagi kemudian nanti tampak kemudian aspek ekonomi. Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya mohon izin, kalau ada rumah, misalkan warga Jakarta punya rumah 200 meter, ya. Dia 2 meter itu mungkin punya mobil 1 sampai dengan 2. Tinggal nih di utara Jakarta, barat Jakarta. Tapi
nggak pasang pump, beli airnya gerobakan. Tuh rumah jadi cakep apa jelek? Jadi jelek. Kenapa? Harga rumahnya pasti turun. Orang yang mau beli itu rumah, kalau tuh rumah dijual, pasti mikir. Nah, saban hari gue kemudian harus beli air pakai ini, bersama tahu saban hari ya, gitu. Saban hari gue beli air kan nggak mungkin. Jadi aspek ekonomi pasti akan kemudian terpotret, dan terakhir adalah masalah kesehatan. Stunting itu, Bu Moderator, ternyata angka partisipasinya itu salah satunya adalah tidak menggunakan air bersih yang layak. Jadi penting banget kita diminta oleh pemerintah pusat, pemerintah DKI, makanya kita dapat penghargaan nanti sore kaitan dengan stunting. Alhamdulillah. Nah itu supaya kenapa percepatan pipanisasi warga Jakarta pakai air minum Pamjaya, maka kemudian stunting akan menurun. Ini salah satu aspek yang sudah dihitung oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saya kira itu sebagai pembuka, Kiai, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada diskusi lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti